sama seperti tadi, seperti yang pertama. Tetap kita menggunakan apron dan lain-lain. Nah, hanya nanti pemeriksaannya adalah IVA tes. Pemeriksaan IVA tes itu adalah pemeriksaan menggunakan asam asetat. Nanti asam asetatnya itu dimasukkan ke dalam, dioleskan di serviknya ibu. Ya, tetap di serviknya ibu, nanti dioleskan di sini, dioleskan. Tapi tadi kalau misalnya sudah terlihat pada saat menggunakan spekulum ternyata sudah ada benjolan seperti bunga kol, berarti itu tidak perlu dilakukan IVA tes. Tapi kalau misalnya tidak ada, berarti kita lakukan pemeriksaan IVA tes. Ya, langkahnya sama seperti yang tadi. Saya langsung ke pemeriksaan IVA tesnya dulu. Ya, ini sama terpasang dulu. Pemeriksaannya pokoknya sama langkah-langkahnya. Ada pemeriksaan inspeksi dulu bagian perut, dilihat di situ apakah ada ada pembengkakan atau tidak, kemudian ada luka, ada striae atau tidak, ada bekas luka operasi atau tidak. Kemudian di vagina ibunya juga kita lihat apakah ada pembengkakan atau tidak, kemudian apakah ada tanda kemerahan, ada sariawan di area vagina gitu ya, ada tanda infeksi, kemudian ada benjolan, karena kan bengkak belum tentu benjol. Misalnya kalau di sini kok ada benjol, bisa jadi misalnya Bartholininya yang membesar di area dalam sini biasanya. Kemudian misalnya di area sininya, di sekitaran selangkangan ada tidak benjolan atau ada tidak pembengkakan, ada luka atau tidak. Kemudian ada keluar cairan keputihan atau tidak, ada perdarahan atau tidak, gitu ya, kita lihat itu. Nah, kemudian baru setelah itu sama seperti yang tadi bimanual kita rasakan lagi langkah-langkahnya sama ya. Bimanual kita rasakan kembali apakah atau rasakan di bagian dalam itu ada luka atau tidak, atau rasanya seperti apa sih servisnya, ada kelainan atau tidak. Nah, kalau sudah sama tadi berarti setelah bimanual cek seperti ini sambil kita tekan, kemudian kita putar, kita rasakan apakah ada kelainan atau tidak. Kemudian kalau sudah misalnya tidak teraba kelainan, kemudian kita buang ke air klorin ya, air klorin. Kemudian baru berikutnya adalah kita menggunakan spekulum. Jadi sama ini nanti posisinya di sini, posisinya sama persis seperti pap smear, hanya langkah di spekulumnya yang berbeda. Kalau tadi di pap smear itu langkah di pemeriksaan spekulumnya menggunakan spatula air, menggunakan cervical brush, masukkan olesan ke objek gelas, kemudian semprot menggunakan alkohol. Kalau ini berbeda di situ ya. Nah, kita pasangkan. Nah, ini kita pasangkan. Ibu tarik nafas. Putar. Posisinya miring. Ini karena spekulum panjang. Kita buka. Ini sama kayak tadi. Kemudian kita nyalakan. Nah, kita nyalakan. Kalau sudah, kemudian kita tuangkan asam asetat. Ini asam asetat, masukkan ke kom. Jadi kalian harus ada kom. Kalau ini kan kom tertutup, nanti ada kom yang kecil ya. Ini dituangkan, ini wanginya ya cuka, asam-asam ya. Ini kita tuangkan. Langsung kita tuangkan misalnya ya seperti ini rasanya. Luar biasa. Ini asam asetat. Jadi iya, benar-benar itu ya kan, ini malah lebih menyengat daripada coklat. Ya, ini misalnya anggap ini adalah kom. Anggap ini kom sudah berisi asam asetat ya. Ini kom, anggap ini kom berisi asam asetat. Oke, kemudian baru setelah itu kita inspeksi dulu, tadi dilihat apakah ada perdarahan, ada keputihan. Nah, kalau misalnya ada, berarti kita ini sudah posisi terbuka. Jadi sama seperti awal tadi. Ya, dibersihkan dulu. Masuk.
boleh menggunakan kasa. Ya, barangkali ini takut tertinggal, jadi boleh menggunakan kasa. Ya kan? Sorry. Memori. Pokoknya ini sama langkah-langkahnya seperti yang tadi ya, yang pertama. Kita cek, kita ambil misalnya, kemudian bersihkan lagi, ambil, kemudian buang. Kalau sudah, ini taruh dulu sini. Kemudian tadi ini sudah di dalam kom ini, sudah ada asam asetat. Kita ambil lidi kapasnya, kita celupkan, ya, kita celupkan, kemudian kita masukkan ke dalam. Kita oleskan 360 derajat. Kita oleskan semuanya. Kalau sudah, kita tunggu kurang lebih 1 menit. Ya, kita tunggu kurang lebih 1 menit, hasilnya seperti apa? Apakah warnanya kemerahan atau ada bercak putih seperti sariawan atau seperti apa? Kita tunggu hasilnya kurang lebih 1 menit setelah tadi pengusapan menggunakan asam asetat. Jadi pengusapannya itu harus keseluruhan. Jadi jangan cuma ininya aja. Jadi ini harus semuanya oleskan. Jadi makanya sebenarnya yang lebih besar itu yang lidi woten. Kan kalau ini mah yang transport swab mah kecil ya. Kalau yang lidi woten kan ininya agak besar tuh kapasnya. Jadi bisa kita oleskan seperti ini. Ini di dalam itu seperti ini. Nah, begini semua kita olesin. Kalau sudah, kita tunggu selama 1 menit. Nanti akan kelihatan apakah bentuknya tidak ada kemerahan, tidak ada bercak putih atau sariawan, ataukah nanti berubah warnanya seperti ini. Nah, kalau misalnya berubah begini, berarti nanti di dalam itu akan kelihatan. Di dalam akan kelihatan, oh ini ada bercak-bercak putih nih seperti sariawan. Berarti boleh si pasien ini nanti langsung melakukan rujukan, ya, karena dia terindikasi mengalami kanker serviks, gitu ya. Nah kalau sudah, ini sudah, kemudian kita bersihkan lagi. Kita bersihkan lagi, ambil lagi kapas, ya, ambil lagi, anggap dari sini, ambil, kita bersihkan lagi karena tadi kan serviknya habis oleskan asam asetat. Kita bersihkan, ini berisi air DTT, ini yang kita bersihkan, putar, buang. Bersihkan lagi, ambil, masukin, putar, buang. Ya, kalau sudah, ini taruh di klorin, kemudian kita longgarkan. Kemudian putar. Saya tarik ya Bu. Ya, tarik nafas. Oke, selesai Bu. Nah, baru setelah itu kita bereskan alat. Langkahnya sama seperti tadi yang Ibu, kakinya boleh turun. Sudah selesai Bu. Oke. Kemudian lepas. Kemudian karena Ibu sudah selesai, Ibu silakan pakai lagi celana dalamnya. Lalu dari tempat tidur kita duduk di meja di sana, misalnya ya, di meja konsultasi atau di tempat konsultasi. Kemudian kalau sudah, kita juga lepas apron. Oke, terus ya. Tindakan ataupun pengobatan. Lakukan BHD. Ini dilakukan BHD. Setelah BHD
sudah hidup, kemudian baru kita sampaikan hasilnya. Ibu, pemeriksaannya tadi sudah selesai. Bagaimana perasaannya, Bu? Misalnya, oh tadi nyeri pada saat alat dimasukkan, jadi nggak nyaman, misalnya gitu ya. Oke, baik Ibu, memang pada saat spekul masuk itu tadi alat itu cocor bebek memang itu tidak nyaman, tapi Ibu berhasil menahan dan hasilnya tadi setelah dilakukan pemeriksaan IVA test saya lihat tidak ada tanda-tanda yang mengarah ke kanker serviks misalnya. Jadi ada infeksi memang sedikit, tetapi ini nanti saya kasih obat saja misalnya, atau nanti dikasih obat bisa sembuh ya. Tapi kalau misalnya hasilnya ternyata oh iya hasilnya tadi kelihatan setelah dilakukan pemeriksaan IVA test muncul warna putih seperti sariawan. Kalau Ibu sariawan di mulut maka suka ada putih-putih. Nah tadi di serviks Ibu muncul tanda seperti itu, berarti Ibu harus melakukan pemeriksaan lanjutan. Bu ada telepon. Halo.